Bayangkan, kau dan teman-temanmu mendaki gunung seperti biasa. Suhu dingin menusuk kulit, kabut turun perlahan, dan suara angin bersiul di antara pepohonan. Semuanya terasa normal, sampai salah satu dari kalian menghilang tanpa jejak. Tidak ada suara, tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah tasnya, tergeletak begitu saja di jalur setapak. Ini bukan cerita biasa. Ini adalah kisah nyata, kisah pendakian terakhir yang berujung pada misteri yang belum terpecahkan. Bagaimana seseorang bisa menghilang di gunung tanpa petunjuk sama sekali? Gunung selalu memiliki daya tariknya sendiri. Ia berdiri tinggi dan megah, seolah menantang siapa saja yang berani menapakkan kaki di jalurnya. Di siang hari, ia menyuguhkan keindahan, hutan lebat yang rimbun, suara aliran sungai kecil yang jernih, udara segar yang membuat paru-paru terasa lebih ringan. Namun, saat malam tiba, segalanya berubah. Angin yang tadinya sejuk kini menusuk kulit. Heningnya malam terasa menekan, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. Di beberapa titik, bau tanah basah bercampur dengan aroma aneh yang sulit dijelaskan. Terkadang, jika kau cukup lama berdiri di satu tempat, kau bisa merasakan sesuatu, seperti tatapan yang tidak terlihat. Gunung ini bukan sekadar jalur pendakian biasa. Ia menyimpan cerita yang tak banyak diketahui orang, tentang mereka yang datang dan tak pernah kembali. Pendaki-pendaki lama sering berbagi kisah di sekitar api unggun. Beberapa mengaku mendengar langkah kaki mengikuti mereka, tapi saat mereka berbalik, tidak ada siapa-siapa. Ada yang pernah melihat bayangan melintas di antara pepohonan, padahal mereka yakin tidak ada orang lain di jalur itu. Bahkan, ada cerita tentang seseorang yang berbicara dengan seorang pendaki misterius di tengah kabut, hanya untuk menyadari kemudian bahwa orang itu telah hilang sejak bertahun-tahun lalu. Banyak yang memilih untuk tidak percaya. Mereka berpikir itu hanya imajinasi, hanya permainan pikiran yang lelah. Tapi bagi sebagian orang, gunung ini lebih dari sekadar tumpukan batu dan pepohonan. Dan bagi 5 orang pendaki ini, gunung ini akan menjadi saksi bisu perjalanan terakhir mereka bersama. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di atas sana. Mereka tidak tahu bahwa salah satu dari mereka akan hilang tanpa jejak. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada satupun yang bisa menjelaskan bagaimana seseorang bisa menghilang begitu saja, seolah-olah ditelan oleh gunung itu sendiri. Ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kisah nyata, tentang seseorang yang pergi mendaki dan tak pernah kembali. Pagi itu, langit begitu bersih. Matahari baru saja muncul dari balik perbukitan, mewarnai langit dengan semburat jingga yang hangat. Udara masih dingin, namun semangat mereka berlima mengalahkan rasa malas untuk tetap tinggal di tenda. Raka, Sandi, Dika, Lita, dan Farah, 5 sahabat yang telah sering mendaki bersama. Bagi mereka, gunung bukan sekadar tempat wisata. Gunung adalah rumah kedua, tempat di mana mereka bisa merasa bebas, jauh dari kebisingan kota dan tekanan hidup. Setiap langkah di jalur pendakian selalu membawa ketenangan, rasa damai yang sulit ditemukan di tempat lain. Mereka memulai perjalanan dengan langkah ringan, bercanda dan tertawa seperti biasa. Sandi, yang selalu menjadi pusat perhatian, terus membuat lelucon, mengolok-olok Dika yang baru pertama kali mendaki gunung ini. Lita dan Farah berjalan berdampingan, sesekali berhenti untuk mengambil foto pohon-pohon tinggi yang terlihat begitu indah saat cahaya matahari menerobos di antaranya. Raka, seperti biasa, berjalan paling depan. Dia pendaki paling berpengalaman di antara mereka, selalu memimpin perjalanan dengan penuh percaya diri. Namun, ada sesuatu yang sedikit berbeda pagi itu. Ia tidak terlalu banyak bicara. Tatapannya seringkali kosong, seolah pikirannya melayang entah kemana. "Lo nggak apa-apa, Kak?" tanya Farah, saat mereka berhenti sejenak untuk minum. Raka tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, cuma kepikiran sesuatu aja." Farah tidak bertanya lebih jauh. Mungkin Raka hanya sedang lelah, atau sibuk dengan pikirannya sendiri. Bagaimanapun juga, perjalanan ini masih panjang, dan mereka harus terus berjalan sebelum kabut turun. Namun, ada satu hal yang mereka semua rasakan, tapi tidak mereka ucapkan. Gunung ini terasa berbeda. Biasanya, di pagi hari seperti ini, hutan dipenuhi dengan suara burung berkicau,
gemerisik dedaunan, dan aliran air dari sungai kecil yang tersembunyi di antara semak-semak. Tapi kali ini, semuanya terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya ada suara langkah kaki mereka, beradu dengan tanah dan dedaunan kering. Tidak ada yang berani membicarakannya, tapi mereka semua bisa merasakannya, seolah-olah gunung ini sedang menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Sekitar 1 jam kemudian, mereka mulai mencapai titik di mana jalur pendakian menjadi lebih curam. Pohon-pohon semakin rapat, sinar matahari semakin sulit menembus, dan udara terasa lebih dingin meskipun matahari masih bersinar terang. Saat mereka berjalan, kabut mulai turun perlahan. Awalnya tipis, hampir tidak terasa, tapi semakin lama semakin tebal, menyelimuti hutan dalam warna putih yang suram. Lita menggenggam tangan Farah. Kenapa kabutnya cepat banget turunnya? Dika mencoba tertawa kecil, meskipun suaranya terdengar sedikit tegang. Mungkin ini cuma efek cuaca. Santai aja. Raka berhenti sejenak, menatap ke arah jalur yang mulai tertutup kabut. Ia mengerutkan kening, seolah mencoba mengingat sesuatu. Sandi, katanya pelan. Lo inget jalur ini? Sandi mengangguk. Harusnya di depan ada area datar buat istirahat sebentar sebelum tanjakan terakhir. Kenapa? Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana, diam, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Aneh, gumamnya. Apa yang aneh? Tanya Dika. Raka menggeleng pelan. Nggak tahu, perasaan gue aja kali. Mereka melanjutkan perjalanan, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang mulai merayap di hati masing-masing. Tidak ada yang mau mengatakannya dengan lantang, tapi mereka tahu, sesuatu tidak beres. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka terus berjalan, menembus kabut yang semakin pekat, tanpa tahu bahwa beberapa saat lagi, salah satu dari mereka akan menghilang tanpa jejak. Kabut semakin tebal. Suhu turun drastis, membuat napas mereka mengembun di udara. Lita merapatkan jaketnya, sementara Sandi menggigil sedikit, meskipun ia mencoba bersikap biasa saja. Mereka akhirnya tiba di area datar yang disebut Sandi, sebuah tempat yang cukup luas untuk beristirahat sejenak sebelum pendakian terakhir menuju puncak. Pohon-pohon di sekitar terasa lebih besar dari biasanya, menjulang tinggi seperti penjaga yang diam mengawasi. Raka meletakkan tasnya dan duduk di atas batu besar. Ia menarik napas dalam, matanya menatap ke dalam kabut seolah mencari sesuatu. Guys, gue ke belakang bentar ya, katanya tiba-tiba. Buang air. Sandi meliriknya. Jangan jauh-jauh, Ka. Kabutnya makin tebal. Raka hanya mengangguk dan berjalan perlahan ke balik semak-semak di sisi jalur. Awalnya, tidak ada yang berpikir aneh. Ini hal biasa. Semua orang pernah pergi sebentar untuk buang air saat mendaki. Tidak ada alasan untuk merasa khawatir. Tapi, menit demi menit berlalu, dan Raka tidak kembali. Lita melirik jam tangannya. Udah lama banget. Deh, harusnya dia udah balik. Dika berdiri, mengusap tangannya yang dingin. Mungkin dia lagi cari tempat yang aman. Gue panggil aja. Dika mengambil langkah mendekati semak-semak tempat Raka menghilang. Raka. Hening. Angin berembus pelan, menggoyangkan dedaunan. Tidak ada jawaban. Dika mencoba lagi, kali ini lebih keras. Raka, lu di mana? Masih tidak ada jawaban. Sekarang, mereka semua mulai merasa ada yang tidak beres. Lita menelan ludah. Gue ikut cari. Sandi berdiri, wajahnya mulai terlihat tegang. Gue juga. Mereka melangkah ke arah tempat Raka pergi, hati-hati menyingkirkan ranting-ranting kecil. Semak-semak itu tidak begitu lebat, hanya beberapa meter dari tempat mereka beristirahat. Tapi saat mereka melewati batas semak itu, Raka tidak ada. Yang ada hanya tasnya, tergeletak di atas tanah. Seolah-olah ia baru saja menaruhnya, lalu menghilang begitu saja. Mereka berpandangan satu sama lain. Napas mulai terasa berat. Raka? Suara Lita bergetar. Hanya ada sunyi. Farah mulai panik. Gimana bisa?
Dia baru aja di sini. Dika berjongkok, menyentuh tanah di dekat tas Raka. Tidak ada jejak kaki lain. Tidak ada ranting yang patah. Seolah Raka tidak pernah benar-benar berjalan ke sini. Sandi mulai berkeringat dingin meskipun udara semakin menusuk. Oke, ini udah nggak bener. Kita harus cari dia sekarang juga. Mereka mulai berpencar, memanggil nama Raka dengan suara yang semakin putus asa. Tapi tidak ada jawaban. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda. Hanya kabut yang terus mengalir di antara pepohonan, bergerak pelan seperti sesuatu yang hidup. Saat itu juga, perasaan mencekam mulai menyelimuti mereka. Seolah-olah mereka bukan satu-satunya yang ada di sana. Ketakutan mulai merayap di hati mereka. Tidak ada yang berani mengatakannya, tapi semua tahu, sesuatu yang tidak masuk akal baru saja terjadi. Raka tidak mungkin menghilang begitu saja. Tidak ada suara langkah menjauh, tidak ada ranting patah, tidak ada jejak kaki yang menandakan ia pergi ke arah tertentu. Yang tersisa hanya tasnya, seolah-olah ia menghilang dalam sekejap mata. Sandi mencoba tetap berpikir logis. Oke, kita jangan panik. Mungkin dia nyasar sedikit ke bawah. Tapi dia nggak mungkin pergi sejauh ini tanpa bilang, sahut Lita, suaranya gemetar. Gue nggak suka ini. Dika menatap sekeliling dengan waspada. Ada sesuatu yang aneh. Tidak hanya soal Raka yang hilang, hutan ini terasa berbeda. Jalur yang tadi mereka lewati, kini terasa asing. Pohon-pohon yang seharusnya mereka kenali kini tampak seperti dinding tinggi yang mengurung mereka. Jalur setapak yang seharusnya ada di belakang mereka terasa lebih gelap, lebih suram. Seolah-olah alam sedang berubah di sekitar mereka. Farah menggenggam tangan Lita erat-erat. Kita harus turun. Kita butuh bantuan. Tunggu. Dika tiba-tiba berseru. Dengar itu. Semua terdiam. Lalu, samar-samar, di antara desir angin yang dingin, terdengar suara. Suara seseorang memanggil. Sandi. Sandi tersentak. Itu suara Raka. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah suara itu. Raka, lo di mana? Sandi. Suaranya terdengar lebih dekat, tapi juga aneh. Seperti bergaung, seperti berasal dari segala arah sekaligus. Lita meraih lengan Sandi, menghentikannya. Jangan, itu bukan Raka. Sandi menoleh, marah. Lo ngomong apa sih? Itu jelas suara dia. Lo mau ninggalin dia gitu aja? Lita menggigit bibirnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Gue nggak tahu, tapi ada yang salah. Suara itu. Farah terisak pelan. Kayak bukan berasal dari orang. Dika menggenggam bahu Sandi. Gue juga denger. Tapi lo sadar nggak? Suara itu muncul di tempat yang kosong. Kita nggak tahu apa yang ada di sana. Sandi terdiam. Mereka semua bisa mendengar suara Raka. Tapi anehnya, tidak ada arah pasti dari mana suara itu berasal. Kadang terdengar dari kiri, lalu tiba-tiba dari belakang, kemudian dari kejauhan. Seolah-olah sesuatu sedang bermain-main dengan mereka. Lalu, suara itu berhenti. Mendadak, hutan menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Dan di saat itulah, mereka merasakan sesuatu. Ada yang memperhatikan mereka. Bukan hanya dari satu arah, tapi dari segala arah. Dari balik pepohonan, dari kabut yang menggantung di udara, dari bayang-bayang yang menyelimuti hutan. Farah mulai terisak. Lita menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Sandi menggenggam tangan Dika dengan erat. Kita harus turun. Sekarang. Mereka berbalik, bersiap meninggalkan tempat itu. Tapi saat mereka melangkah, jalannya tidak lagi sama. Jalur yang seharusnya mereka lewati menghilang. Mereka terjebak. Mereka berdiri diam di tempat, tubuh gemetar bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang tak lagi bisa mereka sembunyikan. Jalur yang seharusnya membawa mereka kembali, sudah tidak ada. Pohon-pohon yang tadinya mereka lewati kini berdiri lebih rapat, lebih tinggi, seolah-olah sengaja menutup jalan keluar. Tidak ada lagi jalur setapak.
Tidak ada lagi tanda-tanda mereka pernah melewati tempat ini. Lita menarik napas putus-putus. Ini nggak mungkin. Ini bukan mimpi, kan? Dika mencubit tangannya sendiri, berharap rasa sakit bisa membangunkannya. Tapi nyatanya, ini nyata. Mereka benar-benar terjebak. Farah mulai menangis, berusaha menahan suaranya agar tidak terlalu keras. Kenapa ini terjadi? Kenapa jalannya bisa berubah? Sandi berusaha keras menahan pikirannya agar tetap rasional. Mungkin kita tadi salah jalan. Kita harus tetap tenang dan cari jalan keluar. Tapi mereka semua tahu, ini bukan sekadar salah jalan. Mereka mencoba mencari arah lain, menembus semak-semak, mencoba menemukan jalur yang familiar. Tapi semakin mereka berjalan, semakin mereka merasa seperti berputar-putar. Hutan ini seakan hidup. Setiap sudutnya terasa serupa, seolah-olah mereka sedang berada dalam labirin yang terus berubah bentuk. Dan di tengah keputusasaan itu, suara itu kembali muncul. Pelan, nyaris seperti bisikan. Farah. Farah menutup telinganya, menangis ketakutan. Itu bukan Raka. Itu bukan Raka. Sandi memeluknya, mencoba menenangkannya meskipun ia sendiri hampir kehilangan akal sehat. Suara itu semakin mendekat. Dika. Dika mundur selangkah, matanya liar mencari sumber suara, tapi tidak ada siapapun. Kemudian, mereka mendengar langkah kaki. Pelan. Tepat di belakang mereka. Sandi menoleh perlahan, dan melihat sesuatu. Sebuah bayangan. Berdiri di antara pepohonan, tidak terlalu jauh. Bentuknya mirip manusia, tapi tidak bergerak seperti manusia. Tubuhnya diam, tetapi kepalanya perlahan miring ke satu sisi, kemudian ke sisi lainnya, seolah mengamati mereka dengan rasa ingin tahu yang dingin. Lita tidak bisa menahan diri lagi. Dia menjerit, dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Pagi berikutnya, tim SAR akhirnya menemukan mereka. Mereka ditemukan di titik yang aneh, bukan di jalur pendakian, melainkan jauh di dalam hutan, di tempat yang seharusnya tidak mungkin mereka capai dalam waktu semalam. Mereka semua lemas, berantakan, wajah mereka pucat. Tapi yang membuat para petugas lebih bingung lagi, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengingat bagaimana mereka keluar dari hutan itu. Mereka hanya ingat berjalan, dan berjalan, sampai akhirnya sadar sudah dikelilingi oleh orang-orang berseragam oranye. Saat ditanya di mana terakhir kali mereka melihat Raka, mereka saling berpandangan. Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Seolah-olah lokasi itu telah menghilang dari ingatan mereka. Seolah-olah Raka tidak pernah ada. Hingga hari ini, pencarian Raka tidak pernah membuahkan hasil. Tidak ada jejaknya. Tidak ada barang-barangnya selain tas yang tertinggal di tempat ia terakhir terlihat. Tidak ada bukti bahwa ia masih hidup. Tapi juga, tidak ada bukti bahwa ia sudah tiada. Gunung itu tetap diam, tetap berdiri kokoh seperti sebelumnya, tetap menyimpan misterinya sendiri. Dan mereka yang masih hidup, mereka yang berhasil turun kembali, tahu bahwa sesuatu di sana telah melihat mereka, dan membiarkan mereka pergi. Tapi tidak dengan Raka. Dia masih ada di sana, entah di mana, dan mungkin dia masih berusaha mencari jalan pulang. Kisah ini masih menyisakan banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Raka? Apakah ia tersesat? Atau ada sesuatu yang membawanya pergi? Dan jika benar ada sesuatu di gunung itu, kenapa hanya Raka yang diambil? Hingga hari ini, jawabannya masih menjadi misteri. Tapi satu hal yang pasti, gunung bukan sekadar jalur pendakian. Ia menyimpan cerita, menyimpan rahasia yang tidak selalu bisa kita pahami. Bagi kalian yang suka mendaki, ingat satu hal, gunung bisa memberikan keindahan, tapi juga bisa mengambil tanpa peringatan. Jangan pernah meremehkan alam. Jangan pernah mengabaikan firasat. Dan jika suatu saat kalian mendengar seseorang memanggil nama kalian dari dalam kabut, pastikan dulu bahwa itu benar-benar manusia. Jika kisah ini membuat bulu kuduk kalian berdiri, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Bagikan kisah ini ke teman-teman kalian, dan tulis di kolom komentar,
Apa kalian pernah mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan saat mendaki? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, dan jangan pernah mendaki sendirian.